Shalom, salam literasi. Yang terhormat dosen pengampu saya, Ibu Vince Watak, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Claudio Sahwat dari Fakultas MIPA dengan Prodi Sistem Informasi. NIM saya 221011060035. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa lugas dalam genre makro menurut pemahaman saya. Yang pertama yaitu pengertian bahasa lugas. Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Nah, bahasa lugas disebut juga dengan bahasa denotasi. Jadi, bahasa lugas adalah bahasa yang tidak mengalami penambahan makna. Selanjutnya, pengertian makro, genre makro. Genre makro sendiri adalah genre yang secara global menjadi nama jenis yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, ulasan buku, brosur, dan surat. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Meski nampaknya kompleks dan beragam, teks genre makro memiliki kesamaan dalam kaidah kebahasaan. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks genre makro. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian, kata rujukan. Kata yang memuat referensi. Selanjutnya, konjungsi, kata hubung yang berfungsi menjembatani antar kata atau antar klausa. Selanjutnya, diksi, pilihan kata agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian, kata sifat, yaitu kata yang menerangkan karakter suatu hal atau benda. Kata sifat sendiri dapat menimbulkan kesan pada kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik dan hidup. Selanjutnya, kata kerja. Biasanya, kata kerja terdapat dalam predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kemudian, kata keterangan memberi penjelasan mengenai suasana, keadaan, waktu, atau lokasi. Selanjutnya, jenis teks makro. Jenis teks makro sendiri dalam bentuk ragam tulis dapat berupa artikel, jurnal, berita buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Maka dari itu, struktur teks genre makro berbeda-beda mengikuti jenis teksnya. Akan tetapi, teks ragam makro juga dapat diwujudkan dalam peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi yang ada di dalam teks genre makro antara lain wawancara, percakapan telepon, dan layanan jual beli. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, teks wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab atau menggali informasi dari narasumber. Struktur teks wawancara sendiri terdiri atas judul, orientasi, isi, dan
reorientasi. Teks semacam ini bisa kita temui di media massa seperti koran, televisi, radio, atau media online lainnya. Teks genre makro berupa wawancara, di dalamnya terdapat teks deskripsi dan teks wawancara. Teks deskripsi yang terdiri atas deskripsi umum dan deskripsi bagian, teks eksposisi yang terdiri atas pembukaan atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kedua, percakapan telepon. Percakapan telepon merupakan perbincangan yang melibatkan dua orang atau lebih tanpa tatap muka. Struktur teks percakapan telepon terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Isi dari percakapan telepon bisa berupa banyak hal. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam percakapan telepon memuat salah satu dari teks deskripsi, yaitu laporan, prosedur, eksplanasi, atau diskusi. Yang ketiga, teks layanan jual beli. Teks layanan jual beli berkaitan dengan produk, percakapan antara pedagang dan konsumen. Pada teks ini terdapat struktur teks negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Teks jenis ini hanya spesifik membahas mengenai proses persetujuan oleh kedua belah pihak. Baik, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi. Dalam presentasi tadi saya sudah menyampaikan beberapa poin penting dari materi bahasa lugas dalam genre makro. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang menyinggung. Terima kasih. Salam literasi.